Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan terkait materi pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Adapun kelompok 4 terdiri dari Perwita, Muhammad Izhar, Melandina, Ratih, dan Muhammad Zawil. Next. Oke, di sini perspektif dalam pembuatan keputusan. Next. Nah, ada 4 poin perspektif dalam pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu rasionalitas, yang kedua rasionalitas terbatas, yang ketiga peran intuisi, yang keempat peran manajemen berbasis bukti. Rasionalitas yaitu manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan kendala tertentu. Adapun rasionalitas terbatas yaitu seorang manajer membuat keputusan secara rasional tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali informasi. Yang ketiga, peran intuisi yaitu di mana proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Yang keempat, peran manajemen berbasis bukti yaitu penggunaan berbagai bukti yang tersedia untuk meningkatkan praktek manajemen yang lebih baik. Terdapat 3 kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah risiko, yang ketiga adalah ketidakpastian. Kepastian adalah suatu kondisi di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat atau akurat karena hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan sudah diketahui. Kemudian resiko adalah sebuah kondisi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif keputusan tertentu. Dan ketidakpastian adalah situasi di mana mengambil keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti atau masuk akal. Gaya dan tipe pengambilan keputusan terdapat 2 dimensi, yaitu cara berpikir dan toleransi terhadap ambiguitas. Cara berpikir meliputi rasionalitas, logis, dan konsisten, serta intuitif, kreatif, dan unik. Kemudian, toleransi terhadap ambiguitas terdapat 2, yaitu toleransi rendah ketika membutuhkan konsistensi dan keteraturan, dan toleransi yang tinggi ketika harus mampu untuk memproses banyak pemikiran sekaligus. Gaya pengambilan keputusan. Terdapat 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu analitik ketika cara berpikir rasional dan toleransinya tinggi, konseptual ketika cara berpikirnya intuitif dan toleransinya tinggi, direktif ketika cara berpikirnya rasional sedangkan toleransinya rendah, dan behavioral ketika cara berpikirnya intuitif dan toleransinya rendah. Tipe pengambil keputusan ada 4, yaitu mengarahkan, analitis, konseptual, dan perilaku. Nah, untuk tipe-tipe keputusan beserta permasalahannya, next. Terdapat 2 tipe keputusan. Yang pertama permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Yang kedua permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Next. Nah, untuk masalah terstruktur ini memiliki ciri-ciri yang mana masalah pada umumnya itu terus terang dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Lalu, masalah tersebut rutin yang sering terjadi secara berulang-ulang. Lalu, biasanya sudah ada prosedur standar untuk menyelesaikan masalah terstruktur ini. Next. Nah, untuk keputusan terprogram, ciri-cirinya yaitu keputusannya berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Lalu terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Nah, pengambilan keputusan terprogram akan berlangsung dengan efektif apabila memenuhi 4 kriteria dasar. Yang pertama, tersedia waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data. Tersedia data yang bersifat kuantitatif, lalu kondisi lingkungan yang relatif stabil yang di dalamnya tidak dapat tekanan yang kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah.
Lalu tersedia tenaga yang terampil untuk merumuskan permasalahan secara tepat, termasuk tuntunan operasional yang harus dipenuhi. Untuk jenis keputusan terprogram, yang pertama ada kebijakan, yang merupakan pedoman umum untuk pengambilan keputusan tentang masalah yang struktur. Contohnya, ketika menghadapi pelanggan yang mengembalikan barang yang sudah dibeli. Lalu selanjutnya prosedur, di mana prosedur ini merupakan serangkaian langkah yang berurutan, yang saling terkait dan digunakan untuk menangani masalah yang terstruktur, menanggapi masalah yang terstruktur. Contohnya, mengikuti semua tahap untuk melengkapi dokumentasi pengembalian barang yang sudah dibeli. Lalu peraturan, yang mana peraturan ini merupakan surat yang membatasi manajer dan karyawan tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Contohnya yaitu manajer harus menyetujui pengembalian dana di atas $50 misalnya. Next. Nah, untuk masalah tidak terstruktur, memiliki ciri-ciri yaitu masalah tidak memiliki prosedur yang pasti, atau bahkan dapat dikatakan bahwa masalah tersebut akan muncul tergantung pada faktor lain yang mempengaruhinya. Lalu masalah tersebut tidak jelas solusinya, dikarenakan masalah ini tidak pernah terulang. Bahkan mungkin baru pertama kali muncul, sehingga masalah tersebut tidak dapat diprediksi. Lalu permasalahan seperti ini memerlukan penanganan yang khusus untuk memecahkan masalah, karena belum ada pedoman khusus dalam menangani masalah tersebut. Misalnya tentang pemilihan jurusan dalam memasuki perguruan tinggi. Hal ini termasuk ke dalam masalah tidak terstruktur, karena pengambilan keputusan harus memutuskan, menilai, memahami masalah, memilih jurusan, tanpa ada prosedur baku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang keputusan diambil dengan menggunakan intuisi atau feeling, lalu melakukan peramalan yang jauh ke depan untuk mengambil alternatif pilihan jurusan kuliah yang bisa diambil, sehingga dapat mengurangi beban masalah jika hal demikian terjadi. Lalu untuk keputusan tidak terstruktur atau tidak terprogram, memiliki ciri-ciri keputusan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Lalu keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusannya yang tidak terstruktur tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah untuk tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Lalu pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Next. Untuk tipe masalah, tipe keputusan, dan tingkatan dalam organisasi dapat dilihat pada layar ya. Semakin tinggi level di dalam organisasi, masalah yang dihadapi semakin tidak terstruktur. Maka akan lebih banyak keputusan tidak terprogram yang diambil daripada keputusan terprogramnya. Sebaliknya, semakin rendah level di dalam organisasi, masalah yang dihadapi umumnya masalah yang terstruktur, yang sudah memiliki keputusan terprogram sebagai prosedur standar untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, berikutnya yaitu bias dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa bias dan kekeliruan. Yang pertama adalah heuristik, menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan keputusan. Lalu terlalu percaya diri, di mana menganut pandangan positif yang tidak realistis tentang diri dan kinerja seseorang. Lalu kepuasan yang cepat, di mana memilih alternatif yang menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Lalu efek berlabuh, di mana mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Lalu persepsi yang selektif, di mana selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Lalu bias konfirmasi, di mana mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Lalu bias terbatas, memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lain. Lalu bias ketersediaan, kehilangan objektivitas dalam pengambilan keputusan karena hanya fokus pada kejadian yang baru terjadi. Lalu bias perwakilan, menggambarkan analogi dan menilai kemiripan peristiwa berdasarkan pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lain. Dan yang terakhir yaitu bias keacakan, yaitu menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa acak. Lalu kesalahan biaya, itu lupa bahwa tindakan yang sekarang tidak dapat mempengaruhi kejadian yang lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan.
Lalu bias mandiri menghargai kesuksesan mereka secara cepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk kegagalan. Lalu bias peninjauan ke belakang, kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual diketahui. Lalu terdapat tren dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif, yaitu memahami perbedaan budaya, mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat, menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Lalu kebiasaan organisasi yang sudah handal, organisasi tersebut cenderung tidak terlena dengan kesuksesan, selalu unggul dalam keahlian, segera mencari solusi dari kondisi yang tidak diinginkan, menanamkan kompleksitas dan antisipasi, khususnya antisipasi keterbatasan yang dimiliki. Lalu terdapat karakteristik proses pengambilan dan keputusan yang efektif. Yang pertama, fokus pada hal yang penting. Yang kedua, logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif, serta mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Yang keempat, membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Yang kelima, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Dan yang terakhir, langsung bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Selanjutnya yaitu studi kasus terkait dengan pengambilan keputusan. Kelompok kami memilih kasus yaitu kasus kebangkrutan Nokia. Nokia merupakan perusahaan telekomunikasi yang berdiri pada tahun 1865 di negara Finlandia. Pada tahun 1991 menjadi titik awal Nokia mengalami transformasi strategi bisnis menjadi sebuah perusahaan telekomunikasi. Nokia masih menjadi penguasa pasar telepon seluler hingga tahun 2007 dengan sistem operasi mereka yaitu Symbian. Pada tahun 2010 dan Android dan iOS sudah mulai menguasai pasar telepon seluler pintar atau biasa disebut smartphone. Pada tahun 2011, Nokia menggantikan sistem operasi telepon seluler dari Symbian menjadi Windows Mobile, serta mengintegrasikan Office Store ke Windows Phone Store. Sejak saat itu, penjualan telepon seluler menurun dan banyak pabrik dan fasilitas riset yang tutup. Pada akhirnya, di tahun 2013, Microsoft mengakuisisi Nokia's mobile device business dan dipindahkan ke Microsoft Mobile Inc. Kegagalan Nokia tersebut diakibatkan di mana Nokia tidak mampu mengambil keputusan yang tepat terkait investasi dan proses TI yang cocok untuk dijalankan di dalam organisasinya. Menurut kelompok kami, kesalahan dan bias pengambilan keputusan Nokia tersebut yaitu resepsi yang selektif, di mana Nokia tidak melakukan penelitian mengenai kebutuhan pasar konsumen telepon seluler lebih intensif, melainkan hanya fokus pada penyediaan perangkat keras yang handal dan layanan yang berorientasi user experience pada telepon selulernya. Kurang lebih itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.